selamat sore. Halo Luz, sore. Kok kayaknya kamu kelihatan capek banget ya, Nah? Iya emang lagi capek sih. Kok bisa? Kamu habis dari mana? Oh iya, tadi aku lihat storymu sih. Apa namanya, kamu kayak habis ikut acara gitu. Yang mana itu? Iya di FIP. Ya lagi padat-padat banget sih. Kemarin full seharian Fibes, hari ini seharian lagi ada pelatihan legislatif di DBM FIP. Itu tuh buat fakultas atau emang semua prodi atau fakultas dari selain FIP itu kegiatannya? Bisa semua sih Kak. Kalau Fibes kan internal BK. Oh, Terus kepanitiaan juga lagi banyak banget, dari MTQ, dari KKI, dari HMP, dari semua Japres juga, dari jalur Masuku, kenal jalur prestasi ya, kan juga lagi apa ya, anak maba tuh masuk, jadi kayak kita cuttingnya tuh menghimpun mereka gitu, mengarahkan mereka nantinya bakal gimana oke. kalau jadi anak yang masuk dari jalur ini tuh, adatnya gimana, mereka harus gimana, kewajibannya kayak gitu-gitu. Juga lagi padat banget. Oke, makanya kamu kelihatan lemes, capek gitu, gak ada tenaga, energi. Kamu aja aku ketemuan ini mau ngobrolin apa Nah? Apa sih sebenarnya mau cerita-cerita aja. Oke. Mau cerita apa nih kalau boleh tahu? Aku tuh kalau semua kayak presentasi gitu ya, aku tuh nggak, gimana ya, aku tuh kalau semua presentasi ya kan menghadap ke teman-teman kelas audiensnya. Kalau semua kayak ada yang nggak merhatiin aku lagi main HP atau lagi nyatet atau lagi apa tuh, aku merasa kayak mereka kan nggak melihat ke aku ya. Jadi kayak terkadang tuh pikiranku kayak, mereka kenapa ya kok nggak lihat aku, mereka kok nggak merhatiin aku, kenapa ya, apa presentasiku kurang bagus, apa presentasiku jelek, atau ngomongku kecepatan atau gimana ya, kayak aku tuh panik sendiri gitu loh. Aku sering kayak gitu. Iya sih, aku juga kalau presentasi juga gitu. Tapi itu bukan nih hal wajar ya. Kadang kalau misalnya kita udah nyiapin presentasi sedemikian rupa, ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita persiapkan, itu kan manusiawi nggak sih? Kayak apa ya? Kita itu bukan gagal total, atau nggak, kita itu bukan apa namanya kurang atau apa gitu, tapi itu kan hal wajar gitu ya kan. Di setiap orang kan prosesnya juga berbeda-beda kan. Mungkin itu bisa jadi pelajaran buat kamu untuk presentasi kedepannya gimana, apa kamu punya rancangan atau punya persiapan yang lebih baik lagi. Misalnya dari kemarin, yang presentasi kemarin udah baik, cuman kan masih ada kurangnya. Tapi kalau misalnya apa kamu merasa gagal, it's okay. Tapi kalau misalnya kamu besok, kan nggak mungkin kamu terus-terusan kayak aku presentasi gagal terus kan nggak mungkin, kita punya pemikiran negatif. Iya, sebelum aku cerita lebih lanjut nih, kira-kira kamu ada jadwal kegiatan yang lain nggak habis ini? Oh iya, aku kayak nggak bisa lama-lama deh, mungkin setengah jaman sih Nah. Berarti kalau sekarang jam 18.34, berarti selesai jam 19 lebih 4 gitu ya. Iya, aku timer dulu ya biar nggak lupa. Udah. Oke. Gitu sih, terus kayak kadang tuh panik sendiri. Gimana ya? Ya walaupun yang kayak kamu bilang tadi ya, terkadang tuh itu suatu hal yang wajar ya. Tapi kan kalau bisa tuh, gimana caranya kita tuh menjadi pembicara yang orang-orang tuh memperhatikan kita, karena kan kita di depan tuh yang memang untuk diperhatikan. Kalau aku sih ya, dari yang kayak ngeliat anak-anak yang presentasi atau enggak lihat motivator atau apa gitu, gimana buat percaya diri. Pertama sih kayak kata orang-orang ya, kalau aku sih lebih ke ini, waktu aku maju aku kayak benar-benar
kayak tarik nafas, buang gitu, ngontrol. Karena kan kalau kita awalnya kita duduk biasa nih, terus tiba-tiba kita disuruh presentasi, yang kita hadapi kan orang banyak. Sedangkan awal kita sebelum presentasi kan kita duduknya bareng-bareng, jadi kita merasa nggak ada kayak apa namanya deg-degan terus panik ya kan. Waktu melihat audiens itu lebih ke kayak apa namanya, kamu itu percaya diri, tapi ya nggak semua orang bisa langsung percaya diri ya kan. Nah terus kayak katanya ngobrol kayak lihat kaca atau bagaimana, kayak kamu tuh kayak ngobrol sendiri. Cuman kan kalau ngobrol sendiri kan kadang kita apa namanya ngobrol kadang kecepatan atau enggak, karena waktu kita panik, waktu anak-anak tiba-tiba naruh semua infonya merhatiin kita, langsung kita panik gitu kan. Ngobrol jadi intonasi suara jadi lebih cepat ya kan. Nah itu sih tergantung orangnya juga ya, nggak bisa dipukul sama rata ya kan. Apalagi kalau aku sendiri tuh lebih ke kalau dilihat orang banyak itu tuh tiba-tiba intonasi suara aku tuh jadi lebih cepet, terus hilang juga cepet tapi nggak kedengaran suaranya. Jadi kan kadang anak-anak sampai boleh ulang nggak Lus gitu. Jadi kan ya mau gimana lagi, kita kayak berusaha mempersiapkan diri itu selain materi, kita mempersiapkan diri sih. Kayak apa ya, kayak kita minum air putih dulu, terus tahan nafas. Kalau tahan nafas sih nanti nggak bisa nafas dong, nggak apa ya, kayak tarik nafas gitu. Pokoknya kita tuh berpikiran yang positif, tapi juga selain kita berpikiran positif, tapi jangan terlalu yang positif banget gitu kak. Aku pasti bisa gitu. Tetap kak, oke, gak apa-apa misalnya aku gagal, besok dicoba lagi. Lagian presentasi kan nggak hanya sekali hari ini terus kita besok nggak ada gitu, enggak. Presentasi tetap ada setiap minggunya, dan berarti kita bisa berproses dari presentasi yang lama kita lihatnya. Berarti apa ya, sebenarnya itu tuh cuma butuh persiapan yang lebih matang itu aja ya. Iya, jadi kita bisa berlatih dari presentasi atau kesalahan kita yang dulu. Misalnya presentasi awal kita gugup setengah mati gitu, suara hilang, gagu, intonasi jadi cepet gitu ya kan. Terus kita jadi lupa sama materi, blank. Nah terus minggu depannya lagi kita ada presentasi di matkul lain atau enggak di matkul yang sama. Nah itu nanti kita bisa kayak apa yang dirubah dulu, misalnya berusaha untuk nggak gugup atau nggak gagap gitu kan. Itu bisa pelan-pelan, jadi nggak langsung semuanya kak, oh minggu depan aku harus nggak gugup, aku harus gini, aku harus itu. Jangan, pelan-pelan Berusaha nggak gugup itu gimana ya, kan terkadang tuh itu bukan suatu hal yang bisa kita kendalikan. Iya. Mungkin bisa kita antisipasi, cuma terkadang tuh kalau udah di depan tuh nggak bisa dikontrol gitu loh. Enggak sih? Iya, aku juga kayak gitu sih, tapi aku biasanya sambil gini sih, kayak giniin kuku atau nggak jiwit pahaku, biar sebenarnya itu juga gak bagus ya kan, tapi biar aku tetap kayak sadar, biar tetap sama konsentrasi, lihat nggak buyar konsentrasi waktu lihat anak-anak gitu kan. Waktu anak-anak tiba-tiba waktu materinya lebih mendalam gitu, atau jadi topik pertama atau topik yang benar-benar dibahas gitu kan. Nah atau enggak otak dari suatu materi yang kita bahas ya kan. Nah terus karena itu memang sangat penting materinya atau di bagian itu penting, anak-anak otomatis kan semua itu kayak enggak lain-lain, terus naruh HP-nya gitu, jadi fokus ke kita. Nah jadi kan otomatis kan aku ngeblank gitu. Nah waktu kayak gitu biasanya aku sih nggak langsung lihat ke anak-anak, aku kayak mengalihkan perhatian, lihat ke tulisannya gitu, atau enggak lihat ke tembok daripada aku lihat wajah anak. Kalau lihat wajah anak tuh lebih ke gampang buyar ya, ke distract, soalnya kayak waduh iki aku mulai salah ngomong ya apa. Berarti kamu lebih ke kurang percaya diri gitu ya? Iya, aku juga kayak gitu sih, cuman biasanya ada antisipasi. Beda-beda sih setiap orang, ada yang jiwit gitu. Aku dulu pernah pakai yang katanya efektif, di temenku efektif, di aku enggak gitu. Jadi aku cari alternatif lain.
Kalau aku tuh bukan aku nggak percaya diri gitu, enggak sih. Kayak apa enggak sih, gugupnya tuh bukan karena aku nggak percaya sama diriku sendiri, bukan karena aku nggak percaya diri, enggak. Terkadang tuh tau gak sih, kayak kita presentasi nih, jelasin gini bla bla bla, kan kita menghadap audiens ya. Iya, benar. Menghadap audiens, terus kadang tuh mata kan ada aja, ada yang teman kelas tuh sibuk sendiri, ada yang ngomong sendiri, ada yang kayak gitu. Ketika melihat respon mereka, aku presentasi mereka kayak gitu tuh bikin aku gimana ya, takut sendiri gitu loh. Iya, benar. Bukan aku nggak percaya diri gitu, terus aku takut ngomong di depan umum gitu, enggak, aku bisa aja ngomong di depan umum. Cuma kayak terkadang itu kayak kepikiran, tau gak sih, kayak tiba-tiba pikiran, aduh mereka kok nggak merhatiin aku sih, kayak gitu loh. Oh, Jadi iya. berpikiran negatif ke diriku sendiri. Jadi apa aku itu ya, intonasiku apa terlalu cepat ya, atau materiku boring, atau kurang apa materi, kayak gitu loh. Iya sih, benar. Nah, kalau misalnya kayak gitu sih, lebih ke waktu pembukaan kamu bisa anak-anak, bukan anak-anak sih, teman-teman, boleh nggak aku minta waktunya, di sini aku mau presentasi. Nah, kalian boleh nggak jangan jangan sibuk dengan aktivitas kalian, boleh taruh HP-nya dulu gitu, dan kita mendengarkan materi yang akan aku bawa gitu. Setelah itu kita juga bisa berdiskusi tentang apa yang nggak kalian paham atau apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang materi yang aku bawa, kayak gitu sih. Berarti yang perlu diperbaiki, yang perlu kita rubah ya berarti. Iya. Yang perlu kita rubah itu anak-anaknya dong. Maksud Bukan. respon anak-anak terhadap aku dong berarti ya. Iya, respon kamu ke ke audiens. Soalnya kan kalau misalnya kalau kamu nggak merubah responmu ke audiens, kamu nggak ngomong kayak gitu, ya audiens kan kayak jadi kayak, oh yowis, pokoknya aku ngerungokno kan, bawa aku HP-an, bawa aku gini, terserah gitu. Nah, kalau kayak gitu kan jadi kamu waktu ngobrol sama audiens, kamu kayak, teman-teman boleh nggak minta waktunya, berarti kan kamu itu meminta atau nggak minta tolong ke mereka untuk mendengarkan apa yang kamu bawa, materinya ya kan. Terus kamu juga minta kerja sama mereka, jadi kan lebih enak didengar juga. Kayak kalau kamu ngomongin, teman-teman aku boleh minta waktu kalian nggak gitu, meskipun memang harusnya kan kita kuliah kan memang harusnya kita mendengarkan kan, entah itu siapapun, entah itu dosennya yang presentasi atau yang bawa materi, apa itu kita per kelompok gitu ya kan. Nah, mau nggak mau ya kita, dosen aja kadang kan kalau mau bawa materi kayak, boleh nggak HP-nya dimasukin gitu, kita mau bahas materi yang berat gitu, termasuk berat gitu, jadi kita butuh konsentrasi yang ekstra atau bagaimana. Kan dosen kan ada beberapa yang ngomong kayak gitu, ada yang kayak, saya minta minggu ini atau minggu depan HP-nya dikumpulin ya, biar waktu kita menjalankan mata kuliah atau menjalankan perkuliahan, fokus kita hanya di satu, bukan terpecah belah ke tugas lain atau enggak ke kegiatan lain gitu. Oke, berarti perlu penambahan di awal aja kayak reminder buat mereka, tolong diperhatikan. Iya, minta tolong diperhatikan, minta tolong waktunya gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu sih, kadang kita udah persiapan ya, cuman kalau ngeliat mereka kadang jadi lupa ya kan, kayak waktu mereka HP-an atau apa gitu, ada yang ngeyel mas ya. Tapi tergantung kitanya juga mau tetap fokus dengan presentasi kita atau bagaimana. Oke, berarti itu tadi ya, penambahan di awal aja ya. Kalau memang ada gimana ya, aku tuh percayanya respon mereka tuh bukan kesalahan mereka, jadi kayak semua mereka nggak memperhatikan aku, itu bukan kalau dalam pikiranku ya, itu tuh bukan kesalahan mereka. Iya, memang bukan kesalahan mereka yang nggak mendengarkan aku. Jadi mungkin aja emang aku yang
kurang dalam penyampaiannya, atau aku yang terlalu takut sama diriku sendiri kayak gitu loh. Jadi aku pikir mungkin ada yang perlu aku rubah tentang diriku, ternyata cuma perlu penambahan Iya. kalimat di awal untuk pembukaan itu aja ya. Kan kita kan juga presentasi kan otomatis kita juga kerja sama audiens kan, nggak mungkin nggak. Gimana kita bisa menyampaikan materi yang kita presentasikan agar masuk ke, atau bukan masuk sih, agar bisa diterima oleh audiens itu bagaimana ya kan. Nah, kita juga nggak bisa nyalain audiens juga, tapi kita juga nggak bisa nyalain diri kita. Mungkin kita juga udah mempersiapkan, tapi kan ada di luar kendali kita juga. Kalau misalnya tiba-tiba ada audiens yang buka HP karena memang itu penting, misalnya ada rapat atau bagaimana, kan kita nggak bisa menyalahkan satu situasi itu terus kita menjadi kayak aku gagal presentasi tadi, aku kurang gara-gara aku tadi lihat ada anak segini, otomatis aku merasa kayak aku ini bawa materi ini boring lah, atau enggak akunya kecepatan atau bagaimana. Jadi itu bukan menjadi suatu masalah sebenarnya, cuman tergantung responnya kita, kayak oh cuma satu aja nggak apa-apa gitu, toleran aja. Oke, berarti sebenarnya itu bukan bukan problem yang besar ya sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa kemarin tuh sempat jadi jadi problem yang lumayan besar di internal diri aku sendiri. Kayak gitu sih. Kan kalau semester 1-2 ya, semester 1-2 tuh presentasi tuh bukan hal yang besar buatku. Maksudnya itu bukan biasanya tuh aku malam kan selalu baca ya, sebelum kelas tuh aku selalu baca, apalagi kalau mau presentasi aku selalu mempersiapkan materi yang benar-benar semester 1-2. Sedangkan semester 3 ini tuh benar-benar puncak banget, dimana 6 organisasiku ini tuh bergerak bareng. Dan di usiaku yang semester 3 ini itu kayak aku tuh menjadi umur produktif di setiap organisasi gitu loh. Jadi aku mulai pegang proker, mulai gitu-gitulah, seharusnya umur aktif di organisasi gitu loh. Jadi yang awalnya aku jadi adik yang cuma ngikut sama cutting, sekarang jadi kayak aku yang harus membimbing anak-anak angkatan bawahku 25 kayak gitu. Jadi mulai dari 6 proker ini tuh ngadain proker tuh bareng gitu loh di semester ini, di bulan-bulan akhir ini. Jadi presentasi tuh yang awalnya semester 1-2 tuh aku hampir gak pernah bawa kerpaan. Biasanya aku baca gitu, aku udah bisa improve sendiri. Sekarang tuh aku bawa kertas aja kadang itu aku masih belibet gitu loh ngomongnya, kayak bingung gitu. Mungkin itu salah satu faktor juga ya kenapa jadi masalah internal di diri aku yang menjadikan itu seolah-olah itu masalah besar buat. Iya sih, aku juga sama. Kadang di semester 1-2, oke lah semester 1 namanya juga awal-awal kita belum kenal, tapi berjalannya waktu ya meskipun presentasi bawa kertas atau bawa HP gitu, cuman nggak separah sekarang. Aku sekarang pun juga kadang kayak kok aku merasa kayak balik ke semester awal waktu kenal mereka ya, apa gara-gara liburan yang lama terus aku jadi nggak pede atau bagaimana gitu. Ternyata ya juga berarti mau nggak mau kita yang mau berubah pelan-pelan, kayak oke, di semester 3 ini bisa aku presentasi kemarin banyak kesalahannya, misalnya suaraku jadi lebih cepat, intonasi suaranya terus lebih tinggi juga, atau enggak tiba-tiba hilang, terus gugup, kayak tiba-tiba banyak gitu kan. Jadi otomatis kan mau nggak mau ada yang dirubah dari diri sendiri. Jadi kayak oke, minggu depan atau enggak di presentasi materi bukan materi, di perkuliahan lain atau di matkul lain aku harus seperti ini. Jadi waktu kemarin presentasi matkul lain, suaraku udah kedengeran, cuman banyak berhentinya juga karena kan mungkin nggak bisa langsung dirubah jadi satu kan, kita langsung berubah awalnya dari 25 menjadi 100 kan nggak bisa. Jadi pelan-pelan dari 25 ke 35, 45 gitu, sampai kita jadi sampai orang itu berpikir wah presentasinya mesti bagus ya, dia udah nggak bawa kerpean, dia udah
kayak bawa materinya tuh percaya diri banget, suaranya itu juga berbeda jelas, dan kita yang dengerin tuh juga wah, materinya tuh kayak awalnya kita mikir materinya susah, tapi Lucy yang pembawanya jadi kayak gampang ya gitu, mudah dimengerti gitu. Nah, kan otomatis kan perjalanan hal seperti itu tuh butuh proses dan butuh waktu yang lama kan. Jadi nggak bisa 1-2 kali gitu, apalagi dengan kondisimu yang sekarang karena banyak proker dan organisasi dan lainnya kan, dan tugas-tugasnya itu juga kebanyakan kita ada yang keluar kota atau kita harus observasi ke sekolah-sekolah, dan itu juga memakan waktu banyak ya kan. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu faktor juga kamu nggak fokus atau kamu lebih sensitif lah dari biasanya. Soalnya kan kita dulu semester 1-2 observasi 1-2 kali lah ya, maksudnya nggak sesering sekarang kita harus gini, kita harus ke sekolah tuh bukan sekali 2 kali tapi bisa sampai 3 kali, dan mencari data atau menyusun sesuatu itu juga nggak segampang itu ya kan. Jadi itu bukan kesalahan besar juga, mungkin itu bisa menjadi pelajaran buat kamu ke minggu berikutnya atau ke depannya waktu kamu mau presentasi atau kamu ada kegiatan organisasi, biar kamu nggak merasa gara-gara aku kebanyakan organisasi kurang tidur jadi aku kurang di presentasiku dan sebagainya. Jadi kamu jangan menyalahkan itu kan organisasi juga kamu yang memilih gitu. Jadi itu jangan dijadikan alasan, bukan alasan sih, jangan dijadikan kayak sebuah permasalahan gitu. Sebenarnya aku juga gak banyak ikut organisasi sih, cuma satu aja. Cuman kadang kayak merasa, waduh organisasiku abot gitu. Padahal organisasiku juga termasuk yang gampang, cuma nyusun buku, nge-labelin buku, masukin daftar pustaka. Daftar pustaka apa ini? Masukin nama penerbit dan sebagainya, judul-judul buku. Tapi aku merasa itu berat, karena kan harus ngetik, nyesuaiin nama penerbit dan sebagainya, tahun diterbitkan, terus kita harus setiap tahun atau setiap bulan ada buku baru atau enggak kita harus ganti buku baru yang bisa biasanya kan kalau kita kuliah, kita kalau cari jurnal kan harus yang terbaru atau enggak yang 5 tahun terakhir ya kan, nggak boleh di bawah 5 tahun tersebut. Nah seperti itu, aku juga harus memperbarui buku-buku di perpustakaan atau enggak di ruang baca itu. Jadi nggak apa-apa sih, aku satu aja udah berat, apalagi 6. Iya, sebenarnya klarifikasi ya, 6 organisasi itu bukan pure kayak aku yang milih, aku yang pengen gitu, enggak sih sebenarnya. Kalau bisa milih, aku juga nggak mau sebanyak itu. Wow. Tak urut ya dari awal kan. Tadi jalur masuk itu aku dari jalur prestasi keagamaan ya, dan dari situ tuh kayak aku tuh masuk jalur prestasi keagamaan itu dengan rekomendasi. Jadi rekomendasi maksudnya? Jadi kan aku dari pondokku, itu dari kiaiku aku dikasih surat pengantar ke PWNU. PWNU itu kayak lembaga gitu, lembaga agama gitu loh. Oh, agama Islam. Ya, lembaga agama. Terus aku tes di lembaga agama itu tadi, aku lolos di situ, baru aku dikasih surat rekomendasi ke UNESA. Jadi itu salah satu bentuk terima kasihku ke PWNU yang udah kasih aku rekomendasi buat masuk di UNESA. Itu tuh diarahkan untuk join ke organisasi eksternal, ya kan. Terus aku join lah di organisasi eksternal tersebut. Ternyata salah satu katingku di situ itu tuh nyalon ketua HMP dan masuk. Pada saat di eksternal itu kan aku cuma anggota biasa ya, jadi aku sebenarnya nggak terlalu sibukkan di situ. Iya benar. Akhirnya anak-anak yang dari jalur prestasi ini tadi, yang udah masuk di eksternal, dari organisasi eksternal ini tadi, diarahkan untuk bantu katingku yang jadi ketua HMP itu tadi. Akhirnya aku mendaftar di HMP kan, ya udah masuk di HMP. Akhirnya aku sibuk di HMP, bla 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 bla. Terus katingku ini tadi bilang ada kongres
kongres IMAPKIN yang BK Indonesia itu, tahu nggak? Oh iya. Ya, ada kongres itu, dan dia nawarin aku, anak-anaknya nggak ada yang bisa datang karena terkendala biaya dan lain-lain, terutamanya biaya karena HTM-nya lumayan mahal waktu itu, 500.000 kan per Wow. orang, belum transportasi, belum makan. Jadi Kita yang Iya. nanggung sendiri. jadinya yang pada saat itu yang bisa dengan HTM segitu dan belum lagi transportasi dan lain-lain, itu pada saat itu ya gimana ya, aku bisa, masa aku mau bilang nggak bisa. Terus akhirnya nggak ada pilihan lain karena yang lain pun nggak ada yang bisa, akhirnya aku ikut kan. Jadi Udah 3. udah 3 kan sama Iya. IMAPKIN. IMAPKIN ini bukan karena aku ingin nyalon di IMAPKIN di pusat itu, enggak. Waktu kongres itu tadi, pada awalnya kan niatku sama Kahim ini tadi kan, yuk kita sambungin BK Unesani sama organisasi yang lebih luas se-Indonesia, barangkali ini bisa menjembatani alumni orang-orang yang lulusan BK Unesani punya channel lebih besar. Oke. Jadi awalnya kan cuma gitu ya, pengen nyambungin aja. Ternyata waktu kongresnya itu tadi yang datang itu cuma 5 kampus, dan pengurus kongres kan pergantian pengurus ya. Iya. Pengurus itu diutamakan itu yang ikut kongres, yang hadir di kongres waktu itu. Nah karena yang hadir cuma 5, jadi mau nggak mau kelima-limanya ini menjabat. Dan aku juga nggak punya alasan untuk menolak karena yang mereka lihat ormawaku itu cuma satu. Ormawa itu apa? Organisasi mahasiswa yang di internal itu kan cuma satu di HMP, dan waktu di HMP itu kan aku cuma ya staff biasa, Oh iya benar. nggak terlalu sibuk kan. Terus 3 ya kan. Terus lagi aku tuh tinggal di Pesmanya UKM MTQ yang mengharuskan aku ya selayaknya, masa kita tinggal di Pesma UKM MTQ tapi kita nggak mau mengabdikan diri kita di MTQ kan, ibaratnya tuh kayak gitu ya. Jadi ya mau nggak mau aku juga harus pengurus juga kan di MTQ. Ya 4 udah. 4. Bentar, kalau boleh 5. tahu, kamu di MTK ini dikasih tinggal gratis atau Enggak bayar, cuma kan bayar diskon pastinya gitu? ada subsidi dong antara Pesma sama kos biasa gitu loh. Oh, oke. Ya, Ya udah lanjut. ya, 4 ya. Terus ada Mbak, dia tuh ponakannya kiaiku. Dia yang selama ini tuh membantu aku mengurusi berkas-berkas, mengarahkan aku untuk bisa lolos di jalur prestasi keagamaan itu tadi. Kebetulan Mbak ini tuh menjabat ketua PAC, salah satu organisasi keagamaan gitulah di rumah itu, dan beliau tuh minta tolong untuk aku bisa bantu sebagai staf di organisasi itu. Jadi aku mau nolak juga gimana ya, karena aku juga udah dibantu, masa aku nggak mau membantu balik gitu kan. Sedangkan kalau bisa aja sebenarnya menolak dengan alasan organisasi udah 4, tapi mbaknya tuh bilang kalau gitu kamu di media aja, jadi kamu tetap bisa pantau, kamu tetap bisa bantu walaupun kamu di Surabaya nggak di rumah. Ya, kalau mbaknya udah bilang gitu, aku mau gimana, masa aku mau menolak kan ya, nggak mungkin lagi kan. Udah 5. Dan yang terakhir itu KKI itu sebenarnya tuh aku anggota biasa sih, anggota nggak ada pelatihannya sih UKKI itu. Cuma setahun kemarin semester 1-2 tuh aku benar-benar udah nggak di UKKI karena aku udah merasa aku banyak banget. Terus di semester 3 ini tiba-tiba UKKI itu menghubungi aku, nyuruh jadi kepanitiaan proker. Awalnya tuh cuma jadi staff infocom, staff PDD gitu kan di salah satu prokernya mereka. Nah setelah mereka lihat kinerjaku di situ, mereka tiba-tiba menghubungin aku dan nyuruh aku untuk jadi ketua pelaksana di salah satu proker besarnya mereka. Terus aku juga dibilangin kan sama salah satu petinggi di UKKI juga, kalau kamu loh 1 tahun ini udah menghilang, masa sekarang kami mau minta tolong ini kamu nggak bisa, ya kan. Terus aku juga kayak aduh gimana, nggak bisa nolak lagi. Jadi 6 itu sebenarnya bukan karena aku pengen, tapi itu memang keadaan yang harus kulalui gitu. Jadi kalau aku capek, aku bingung harus apa, aku sampai keteteran kayak gitu tuh sebenarnya bukan pure aku yang pengen itu semua gitu loh. Oh iya benar. Jadi kamu cuma benar-benar ikut yang kamu daftar mencalonkan diri itu cuma HMP doang?
HMP pun itu atas arahan organisasi eksternal itu tadi. Jadi sebenarnya semua 6 organisasi ini kamu nggak ada yang milih sendiri berarti Iya, ya nyambung keadaan yang iya. nyambung gitu. Oke. Berat gak sih kalau kayak gitu? Jadi kayak sungkan mau nolak, mau batalin atau mau mengundurkan diri itu? Iya, jadi ya jujur sebenarnya untuk menjalaninya aku masih bisa ya, kayak ngatur waktunya, ngatur tugasnya kayak gitu masih bisa. Cuma terkadang tuh yang bikin aku down itu kan orang-orang yang kayak salah siapa ambil organisasi banyak, salah itu kan pilihanmu kayak gitu. Jujur itu bikin aku kayak kalau aku bisa nih aku juga nggak akan ambil organisasi sebanyak itu. Ya sih, itu kan bukan salah, lebih ke tanggung jawab aja. Karena apa yang sudah kita pilih itu nggak bisa merubah sesuatu jadi lebih baik atau lebih buruk, tinggal kitanya aja kan. Tergantung pemikiran kita juga gimana. Misalnya kamu ini karena kamu ingin berterima kasih sama yang pertama dari kiaimu itu, atau dari Iya, ponakannya Kiai juga iya tadi. ponakan itu kiai, terus jadi ikut HMP dan sebagainya. Jadi 6 organisasi ini, ya mau nggak mau misalnya kalau kamu capek atau kamu nggak bisa kayak banyak tugas, kamu bisa bilang aku minggu ini kayaknya nggak bisa bantu gitu, daripada kamu jadi kayak kadang anak-anak ngomongin kayak salah siapa sih kamu ambil organisasi sebanyak itu, daripada kamu dengerin kayak gitu terus kamu jadinya kayak emosi, atau nggak kamu tiba-tiba jadi kayak nyalain organisasi tersebut, padahal kan nggak sepenuhnya salah organisasi itu juga, karena kamu awalnya ingin berterima kasih, mau nggak mau kan apa yang sudah dipilih itu kayak yaudah kita jalani tanpa merasa terbebani atau sebagainya. Enggak sih, aku enggak menyalahkan organisasi itu tadi, enggak. Aku tetap menerima kalau memang itu bukan konsekuensi ya, tapi itu tanggung jawab yang memang harus Iya, memang harus dipikul, dilakukan ya, ya kan. Masalahnya tuh kayak respon orang kan terkadang kita tuh nggak bisa kontrol mereka ya, Iya benar dan banget. itu yang terkadang tuh bikin aku kayak aduh gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu sih lebih, kalau aku kadang dengar, ya aku juga kalau dengar orang kayak ngomong kayak gitu, aku kayak merasa wah kan kamu nggak ikut menjalani, udah nggak, kamu juga nggak tahu kenapa aku bisa ikut dalam organisasi ini, jadi daripada ambil pusing ya udah kayak oh iya makasih ya udah perhatian gitu aja. Soalnya kan kalau misalnya kayak gitu kan kayak mereka anggapannya punya waktu lebih buat ngomongin kamu, buat ngeritik kamu ya kan, padahal kan kamu sendiri nggak punya kegiatan untuk mengkritik mereka, ngomongin mereka atau menyalahkan mereka ya kan. Kamu aja nggak ada kegiatan kayak gitu, kamu kebanyakan kegiatanmu di luar yang positif, yang lebih baik untuk membangun dirimu, bangun background value-mu dan sebagainya ya kan. Nah kalau misalnya kayak gitu waktu mereka ngomong kamu saya sendiri, kamu ambil organisasi kebanyakan capek sendiri kan gitu. Nah waktu mereka ngomong kayak gitu mendingan kayak oh ya makasih ya udah perhatian, kalau aku capek ikut abis ikut organisasi capek ya nanti aku istirahat gitu. Jadi kan mereka kan nggak nyambung loh. iya sih, cuman aku kadang kalau dulu aku juga waktu temanku ngomongin aku juga oh iya makasih ya udah perhatian, saya kayak mereka bawa waktu nggak sih ngomongin kita. Enggak, mereka kan nggak ngomongin, mereka ngomong di depanku. Bayangin mereka ngomong kayak sama siapa ikut organisasi banyak, masa aku mau bilang iya makasih ya udah perhatian, itu udah jelas-jelas bukan perhatian anjir. Iya tapi kan merespon kan enggak, ya terserah kita sih mau merespon kayak gimana, tapi kalau aku sih biasanya merespon biar ya pokoknya tak respon aja. Intinya kan aku kan nggak ngomong kasar ke mereka, nggak menyakiti mereka juga, jadi mereka kayak loh perasaan aku ngomongin kok gini kok bisa kan jawab kayak gini, kayak apa pokoknya penting ngomong deh, penting kita ngomong, boy ngomong apa terserah, pokoknya penting ngomong. Itu nggak masuk dia, aku nggak bisa salah ngomong. Aku biasanya kalau daripada kayak apa ya, kadang misalnya kayak apa ya, kayak gini loh, kita kan nggak bisa merubah pemikiran orang lain ke diri kita juga kan. Kayak misal kamu nih cerita ke aku dan nah aku bisa mikir oh Ina ikut organisasi ini karena dia itu pengen berterima kasih sama kiainya dan sebagainya, terus karena ini menyangkut ke organisasi berikutnya jadi kayak oke gitu.
Kalau orang lain kan gak semuanya langsung bisa terima, kayak harusnya kamu nolak nah gitu. Pemikiran orang pertama kan pasti kayak gitu. Aku juga awalnya mikir kenapa kamu gak nolak, kenapa kamu harus mengiyakan gitu, iya kan. Nah tapi kan itu kan tergantung situasi waktu itu, situasi kamu di saat tersebut. Jadi kan aku nggak bisa menyalahkan kamu atas atas keinginan kamu berterima kasih ke kiaimu dan sebagainya. Kayak misalnya kamu berterima kasih bisa tinggal di sini, jadi mau nggak mau kamu bantuin jadi staff gitu. Karena aku juga nggak bisa nyalain kamu. Mungkin aja bisa kamu ada kendala ekonomi, kamu ngekos di sini lebih murah, terus dapat subsidi apa gitu ya kan. Karena aku juga nggak tahu. Enggak, bukan karena aku dapat subsidi tinggal di sini terus Enggak, misalnya loh. Enggak, misalnya, karena kan bilang misalnya. Karena aku juga kan nggak tahu waktu itu kejadian gimana, situasinya kayak apa ya kan. Jadi mau nyalain kamu juga nggak bisa. Iya kan. Jadi kalau misalnya anak-anak ngomongin kamu jelek atau ngomongin kamu di depan atau di belakangmu itu, ya udah, kamu nggak bisa merubah itu. Mereka juga nggak tahu alasan kamu bisa seperti ini atau ikut organisasi seperti itu. Kak, aku ngambil organisasi satu toh, kadang aku juga ngeluh kan. Terus kamu ya, kamu pasti kayak organisasimu mulai siji lus gak akeh, kon kok ngeluh dan ya aku sing enem iki aku kudu mulai isu kudu gini sih ono tugas akeh. Lah iya kan, lah aku satu kadang ngeluh dan ya enem. Iya kan, aku satu soalnya karena memang nggak ada ikut organisasi apapun, jadi aku ambil satu seenggaknya biar ada relasi dan lain-lain kan. Jadi aku ambil rom aja juga itu kan karena apa ya, biar cari tahu cutting itu gimana, apa skripsinya atau waktu dia nulis artikel gitu kan, aku jadi lebih tahu. Terus kalau misalnya aku butuh buku, aku udah tahu tempatnya di mana, aku udah tahu siapa penciptanya atau penulisnya dan sebagainya gitu. Jadi kan aku juga nggak bisa nyalain kamu atas kamu ngambil 6 organisasi tersebut. Jadi kalau mereka mau ngomongin kamu, ya udah nggak apa-apa. Aku juga biasanya diomongin sih di kelas, tapi aku nggak peduli gitu. Saya aku juga mau ngerespon apa juga nggak tahu. Jadi aku mendingan kayak, oh iya makasih ya udah diingetin gitu, oh iya makasih ya udah perhatian gitu. Padahal sih sebenarnya mereka juga nggak perhatian, mereka mau ngomongin aku, cuman aku merubah respon negatif di dalam pikiranku menjadi positif. Cuman ya kadang ada negatifnya, kayak aku salah apa ya kok anak-anak ngomong gini, nggak apa-apa, itu hal wajar kok. Cuman kalau misalnya mereka ngomongin apa, penting aku ngomong kayak oh ya makasih gitu. Mau aku ngomong tambahannya apa, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, tinggal usah didengerin gitu aja. Iya, daripada kamu ambil pusing, udah organisasimu banyak, semua proker berjalan sekarang, tugas banyak, tambah semester kan tambah berat juga akreditasi dan permintaan dosen di setiap tugas atau setiap mata kuliah yang kita tempuh ya kan. Jadi daripada kamu mikirin hal-hal kayak gitu dan itu mengganggu aktivitasmu, terus jadi mengganggu konsentrasimu waktu di kampus atau waktu kamu presentasi dan sebagainya, itu kan juga yang rugi jadi kamu yang jadi berpikir kayak, aku tadi kecepatan gak sih presentasi, apa materiku boring ya, atau aku ngomongnya tak ulang-ulang ya gitu. Jadi kan kamu yang merasa bersalah sendiri, padahal kan gak sepenuhnya juga salah. Oke. Bisa diterima. Jadi kamu sekarang kalau anak-anak ngomong kayak gitu, responmu bisa gimana? Iya, ngomong apa nih? Anak ngomong apa? Kamu loh kebanyakan organisasi, pasti capek sih. Kamu itu kenapa waktu itu kamu gak nolak gini gitu? Ya udah sih. Terus kamu jawabnya ya udah sih gitu. Iya, gimana lagi? Iya, kamu paling ya kalau aku jadi kamu ya kayak, oh ya makasih ya udah perhatian gitu. Kalau aku biasanya gitu sih. Jadi temanku sendiri dari kelas lain kan kayak, terus kelas inter tuh bahasa banyak, bahasa Inggris susah. Oh ya makasih ya udah perhatian. Padahal mereka itu niatnya mau kayak ngomongin kelas inter tuh berat dan sebagainya gitu. Jadi aku kayak, oh ya makasih ya udah perhatian sama kelas kita gitu. Jadi kan temanku makan dewe kayak, apa sih, aku tuh gak niati perhatian ke kamu gitu. Kayak bagiku mereka bawa waktu buat membicarakan kelasku atau membicarakan aku. Kayak aku aja gak ada kepikiran buat ngomongin kelasmu, kok kamu bisa ada kepikiran ngomongin kelasku gitu. Berarti kan mereka senggang sampai bisa membicarakan kita kayak gitu, ngomongin kita atau menjelekkan kita atau enggak ya.
menjadikan kita sebuah topik pembicaraan gitu. Oh iya, Iya. ini udah jam berapa ya? 19 lebih 10, udah lebih ya dari yang kita janjikan. Kamu sendiri gimana nih? Udah merasa lebih baik nggak gitu? Iya sih. Em, Lebih punya insight baru sih. Oke, makasih Hana udah cerita sharing-sharing sama aku. Maaf juga kalau misalnya aku nggak bisa jadi apa ya, nggak bisa ngasih pemikiran yang logis atau pemikiran yang kamu pengen gitu ya kan, karena kan aku juga masih apa ya, masih awal-awal atau masih jadi pemula gitu. Makasih juga buat apa ya, ceritamu hari ini. Mungkin aku bisa belajar dari ceritamu atau menjadikan ceritamu ini menjadi pembelajaran atau pengalaman ke depannya di sesi konseling berikutnya atau apapun itu ya kan, ketemu orang responnya gimana. Makasih juga, maaf juga kalau misalnya aku ada salah kata dan sebagainya. Oke, bisa aku juga minta maaf ya kalau aku minta waktumu. Nggak apa-apa.